Fokusnya pada ini Pak, secara agak makro dikit ya seluruhnya dari awal ya, supaya pandangan kita sama, gimana sih untuk meningkatkan produksi ini gitu ya. Tidak hanya batasan-batasan ketika kita terserang hama penyakit, wah ini turun produksinya, pasti itu ya, itu salah satu faktor utamanya itu ya. Ya. Ini kemarin informasinya kurang pupuk, pupuk subsidi pusat kurang pupuk. Jadi kita lihat seandainya di musim gadu nanti sudah dapat bantuan pupuk hayati, pupuk organik cair, seperti apa perkembangan potensinya ataupun produktivitasnya itu meningkat. Ya, kita sengaja mengambil beberapa sampel dari kelompok tani supaya hasil dari penggunaan pupuk hayati yang dibantu oleh pemerintah Kabupaten Berau ini signifikan atau tidak terhadap peningkatan produksi tanaman padi sawit. Dan saya lihat pertumbuhan padinya tidak seperti biasanya. Pak Dahlia, monggo sini Pak. Ya. Mudah-mudahan dengan bantuan apapun bentuknya dari pemerintah Kabupaten Berau ini bisa memperbaiki struktur suburan tanah Bapak, perbaiki tanaman Bapak, dan akhirnya endingnya adalah peningkatan produksi Pak ya. Jadi padi sawah ini banyak sekali faktornya supaya Bapak itu bisa berhasil Pak ya. Jadi kalau melihat fisiknya sekarang masih fase vegetatif anakan maksimal ya. Artinya sudah bunting belum Pak ini? Belum. Sebulan ke sana. Baik. Ya. Jadi sekaligus saya di sini selaku dari perwakilan dari Pemda, boleh begitu ya, karena bantuan pupuk hayati Pucamadu kemarin dari pemerintah daerah melakukan monitoring, dan sepintas ini memang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu Pak ya. Ya, kalau nanti Bapak sampaikan saja, walaupun 1-2 menit Bapak sampaikan saja. Ya, ini bentuk tanggung jawab kami. Setiap ada bantuan, insya Allah kita mulai sekarang kita monitoring. Jadi bantuan itu manfaat ataupun tidak. Kalau tidak bermanfaat ya untuk apa? Tahun depan tidak usah. Ya. Terima kasih. Saya sekali lagi Pak, ini memang belum dipupuk ya. Sekalipun belum dipupuk. Sekali belum. Korea. Ponska. Saya tidak yakin masalahnya. Betul ini ya. Ya Pak. Itu belum. Bagaimana? Pupuk tidak ada. Pupuk tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat tani semuanya. Sekarang saya berada di Kampung Bangun Bebanir di Kapotan Bangun Subur, Haji Mardan ya. Di belakang saya ini salah satu dari petakan yang sudah aplikasi pupuk hayati Pucamadu ya. Jelas nampak perbedaannya dengan tahun-tahun kemarin yang belum pernah memakai pupuk hayati. Menjelang panen, daunnya masih segar, daun bendera masih segar, menandakan bahwa pengisian bisa maksimal ya. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Haji Mardan bahwa penggunaan pupuk biasanya 3 kali, sekarang menjadi 2 kali ya. Itu sedikit testimoni karena ini cuacanya mau hujan, dia sibuk untuk mengamankan padi yang sudah dirontok ya. Baik, nanti akan kita sambung.
Kami dari Dinas Pertanian ini melakukan tugas monitoring Pak Mufid ya, ke semua kelompok-kelompok tani yang kemarin dapat bantuan. Ada yang dapat bantuan pupuk hayati cair, pupuk Pucamadu, ada yang dapat pupuk hayati padat, Bioratu. Mungkin sedikit bisa diceritakan Pak. Sudah pakai Pak ya? Sudah pakai. Gimana itu Pak perkembangannya Pak? Hampir semua anggota itu kemarin itu jenis Pucamadu itu dipakai di waktu sebelum tanam. Setelah pengolahan lahan, nah anggota itu disemprotkan itu karena alirannya kan waktu pertemuan juga di itu. Ada juga kebetulan saya tidak ikut, tapi ada kelompok lain yang ikut ya menjelaskan. Memang banyak yang praktekkan. Saya juga uji juga Pak. Bukan di padi aja ini. Contoh ini. Gimana Pak? Jambu itu Pak. Jambu. Nah, jambu itu sampai begitu suburnya itu saya maksudnya saya kocorkan gitu. Pucamadu itu. Nah, sekarang padi dulu Pak. Padi ya. Karena ini luasan. Gimana memang itu? kalau pertumbuhannya kemarin itu Pak dari tanam sampai umur sekitar 1,5 bulan itu, atau 1 bulan setengah itu kan masih cuaca stabil gitu. Jadi bagus hijau padinya. Nah bahkan ada juga yang coba disemprotkan di padi, tapi sudah besar gitu. Sudah besar padinya. Bagus. Jadi mereka dibedakan juga ada di situ Pak. Itu di dalam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Ini aplikasi Bioratu pada persemaian umur 10 hari yang sudah terkena asam-asam ya, gejala asam-asam. Baru pagi hari ini, nanti kita lihat perkembangannya untuk 5 hari ke depan. Mudah-mudahan sudah terlihat ke arah yang lebih baik lagi. Sedangkan teman-teman yang ada di petakan sebelah saya ini mengaplikasikan Pucamadu. Sebelah saya ada Pak D, ini sedang mengaplikasikan Pucamadu di usia 5 hari setelah tanam ya. Karena pembagian pupuknya baru kemarin. Ini lahan petakan saya, ada 2 petak siap diaplikasikan Pucamadu dan Bioratu. Nah di ujung sana ada Pak Ketua, itu sedang menyemprot Pucamadu. Sahabat tani semuanya, ini adalah persemaian saya varietas mantap. Beberapa waktu lalu sudah terkena asam-asam. Saya aplikasikan pupuk hayati padat Bioratu. Hasilnya seperti ini ya. Ini mungkin besok sudah akan saya tanam. Alhamdulillah pulih yang terkena asam-asam. Lahannya udah siap. Itu persemaian yang kedua sama hijaunya kena Bioratu. Tapi tidak ada yang masuk. Kitaan saya. Ya, segan-segan dikit lah. Ya, masuk sudah kemudian sudah. Ada yang menarik sahabat tadi semua. Gara-garanya Pak dia Sahril. kena. Kenapa nih Pak Sahril? Kemarin kena terlalu asam Pak. Terlalu asam ya? Iya, setelah aku kasih yang Pucamadu kasih itu, alhamdulillah Pak sudah mulai ini tinggal sedikit satu rumpun ini lagi yang lain. Hah? Kalau kami dia udah setar dari Kota Mola aku sudah kasih. Iya, saya lah Pak Ardani duluan. Aku bilang jam-jam begitu. Tinggal ini Pak ya. Kemarin hampir semuanya Pak. Yang 5 peta ini aja Pak. Yang 5 peta ini aja. Yang 5 peta ini memang kena semua. 5 peta biasanya kena asam-asam. Ya Kak Pak? Iya. Seperti ini. Sekarang tinggal ini. Tinggal ini. Ini. Loh, kenapa pinggir-pinggirnya keliling ini kok? Alhamdulillah. Kawasan Pucamadu. Pucamadu. Mantap. Oke, terima kasih teman-teman. Panen padi Cikawasan ini. Kita lanjut. Bantuan di sini ada nggak
dijual gitu bilang. Untuk sementara yang produk begini nggak ada dijual. Untuk di sini mereka langsung dari Samarinda kadang-kadang. Ada Pak Bambang penyampaian yang disampaikan tentang pemakaian apa? Dan Camadu apa tadi ya? Ditanyakan. Camadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kepala kampung ataupun yang mewakili Ketua Gapotan, Ketua Kelompok Tani, Pak Porlu, PPL, PPT, dan teman-teman sekalian tani yang saya hormati. Mohon maaf kedatangan kami agak terlambat karena kan saya harus mengambil racun dulu ke Sambaliung, Pak. Ya, karena agak terlambat. Ya. Saya hari ini kok senang sekali gitu ya, kumpul-kumpul dengan bapak-bapak sekalian. Senang sekali saya itu. Sudah lama kami dari dinas ini tidak bertemu dengan teman-teman petani, ya, petani sekalian. Dalam rangka apa kita semua ini, saya rasa samalah tujuannya, kita meningkatkan produksi, Pak, ya. Karena saya juga tanam padi, Pak. Setiap musim tanam saya tanam padi. Padi saya sekarang bunting, ya hampir sama lah gitu. Alhamdulillah aman, Pak. Nah, di sini sebenarnya saya ingin tukar pengalaman saja, Pak. Bukan kita memberikan arahan atau apa. Kalau terkait dengan POPT, dengan OPT, artinya hama, penyakit, itu Mas Wahyudin tadi sudah lengkap. Beliau memberikan pencerahan ke kita, ya. Ini saya lebih fokusnya pada ini, Pak, secara agak makro dikit ya sebenarnya dari awal ya, supaya pandangan kita sama, gimana sih untuk meningkatkan produksi ini gitu ya. Tidak hanya batasan-batasan ketika kita terserang hama penyakit, wah ini turun produksinya, pasti itu ya. Itu salah satu faktor utamanya itu ya. Ya. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, kita ke belakang dulu. Artinya saya akan coba menarik garis merah bahwa Melati Jaya ini dulu adalah sentra produksi padi sawah, Pak, ya. Saya ingat saya awal mula 2005 saya jadi pegawai, 2007 kalau tidak salah ini sudah panen raya, Pak, ya. Masya Allah, ini saya ingin mengembalikan kejayaan itu, Pak. Kemarin saya di Merancang Ulu begitu juga bertemu dengan ketua kelompok tani, di mana sekarang mohon maaf kepala kampungnya sangat mendukung di pertanian, sehingga maksud kami dari dinas ini akan mensupport bapak-bapak sekalian. Boleh dikatalah saya ini untuk pupuk pestisida ini bagian kami, Pak, di dinas, sehingga apapun yang saya bisa lakukan untuk teman-teman petani ini akan saya lakukan gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tanpa adanya kerjasama antara dinas, kemudian PPL, pengamat hama, dan Bapak sekalian itu ini tidak akan naik, produksi kita tidak akan naik ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin mengembalikan kesuburan tanah yang ada di lahan sawah di Bro ini, Pak. Kok Pak Bambang bisa mengatakan tanah kita tidak subur ya? Ini ada beberapa indikatornya, Pak, ya. Jadi tanah subur itu apakah tanah yang gembur saja? Belum tentu. Teman-teman PPL punya pH meter, kemudian dicek pH-nya sudah 6,5-7, Pak, ini. Apakah suburnya? Belum tentu. Nah, saya katakan tanah itu subur kalau memenuhi 3 kriteria, Pak. Pertama itu subur secara fisik, gembur tadi ya. Kedua secara kimia, Pak. pH-nya, pH tahu, Pak, ya? pH ya, potensial hidrogen, artinya tingkat keasaman tanah Bapak gitu ya. Jangan terlalu asam ya. Artinya netral itu 7, di bawah 7 itu asam, di bawah 7 di atasnya itu basah. Kalau di sawah itu bisa optimal
di pH 6 sampai 7 Pak. Saya enggak bawa ini pH meternya, bisa dicek nanti ya. pH-nya berapa sih Melati Jaya ini? Nah, kami akan turun nanti secara tim ke semua kampung mau melihat ini pH-nya berapa sih. Kemudian secara biologi dikatakan subur kalau mikrobanya itu banyak Pak. Sehingga saya memprogramkan bantuan pupuk hayati, baik itu cair, baik itu padat, yang mungkin ini sudah diterima Bapak sekalian. Ada yang belum terima Pak? Karena ini tidak semua gapok, bukan atas nama gapotan ya kemarin. Dapat semua ini, Dapat semua. Alhamdulillah. Nah, itu tadi terkait gimana sih Pucah Madu Pak. Nah, ini saya jelaskan dulu secara garis besar dulu Pak ya. Jadi perbaikan tanah itu perlu. Nah, tadi subur fisik, subur gembur ya, gembur. Rata-rata tanah kita gembur ya. Nah, kalau lahan rawa, kemudian lahan pasang surut itu rata-rata gembur. Kemudian kedua, secara kimiawi pH-nya itu harus 7 normal. Nah, untuk menaikkan pH tanah, ya, lahan Bapak itu asam ya. Hampir semua di Bro ini asam. Di Tasuk itu pH-nya 3,5 sampai 4. Kemudian di di Buyung-Buyung itu juga ya paling sekitar 5 ya. Kita harus naikkan Pak. Kenapa harus dinaikkan? Karena di saat pH ini rendah atau asam, pertama ya efeknya Bapak mupuk itu ya paling di bawah 50% bisa diserap oleh tanaman. Bapak mupuk misalnya 1 hektar berapa ya? 3/4 habis berapa Pak? Polska Pak? Ini saya gini aja, taruh 4 karung gitu ya Polska. Itu paling 2 karungnya aja yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Kenapa begitu? Karena pH-nya rendah Pak. pH-nya di bawah 5. Nah yang lain kemana itu unsurnya? Yang kemana? Bisa hanyut, bisa terikat oleh tanah. Ya. Kalau unsurnya N itu bisa menguap, nitrogennya itu bisa menguap. Jadi Bapak menghambur urea itu paling 50% aja itu sudah alhamdulillah bisa diserap. Kemudian yang P dan K, fosfat dan kalium ini akan diikat oleh tanah. Dia tidak menguap Pak. Dia tertimbun di dalam sawah Bapak. Nah itu secara kimia. Nah kemudian peran dari pupuk hayati yang saya bagikan ke Bapak sekalian, ya, Pucah Madu. Nah, di sini tidak dapat ya bioratu. Bioratu itu yang padat Pak. Itu fungsinya menguraikan, ya, mengambil kembali unsur P dan K untuk tanaman. Sehingga Pucah Madu tadi ditanyakan oleh Bapak, kapan itu diaplikasikan? Paling bagus adalah 1 minggu sampai 3 hari sebelum tanam Pak. Bapak traktor gitu ya. Kalau ada yang traktor. Kalau enggak TOT habis semprot, kira-kira 3 hari besok tanam kita semprotkan Pucah Madu. Berapa anunya? Dosisnya berapa gitu ya. Karena ini belum pernah terkena pupuk Pucah Madu, bolehlah mungkin pupuk hayati yang lain tuh. Itu dipakai silahkan 15 sampai 20 tutupnya Pak. 1 tangki. Tuh, semprotkan. Sampai selesai. Wah, habis ini Pak, cepat habis. Enggak apa-apa. Tahun ini kita dapat lagi. Makanya saya sampaikan kepada Mbak Sulina, ayo segera proposalnya Pak. Ini saya anggarkan dari anggaran provinsi Pak. Jadi kalau anggaran APBD 2 enggak boleh. Dalam 2 tahun itu kita dapat bantuan yang sama, anggaran sama itu enggak boleh Pak. Kita cari akal berpikir, ini gimana nih teman-teman ini bisa dapat bantuan lagi. Gitu. Makanya kita ambil ke provinsi. Alhamdulillah dapat Pak. Nah, saya minta nanti bantuan teman-teman Mas Indro, Mbak Suna, proposalnya segera, karena 1 minggu ini ditunggu provinsi Pak. Nah, kalau bisa gapoktan dari semua kelompok tani dapat. Tidak hanya untuk sawah, monggo, yang untuk cabai, yang untuk tanaman yang lain, silahkan nanti dibuktikan saja. Karena saya kalau memilih barang, saya tidak sembarang Pak, kalau saya membantukan itu.
Buat apa kita beli yang ibaratnya murah-murah kalau hanya tidak bagus untuk petani kita gitu. Pucah madu ini sudah saya teliti 2 tahun yang lalu Pak, sudah kita aplikasikan di Bro gitu. meningkat. Gitu. Nah selanjutnya kalau kita bahas pucah madu terus 1 jam tidak cukup Pak, karena testimoninya banyak banget, kemudian yang terkandung di dalamnya Bapak mungkin secara garis besar itu hanya 2 bakteri yang ada di situ Pak ya, ada Bacillus sama Azospirillum. Itu 2 bakteri standar kementerian Pak, tapi di dalam pucah madu itu hampir 10 bakteri yang ada di sana, termasuk Trichoderma, termasuk Nitrosomonas, termasuk Pseudomonas Pak. Nah ini Pseudomonas sp dan Trichoderma sp ya, antara bakteri dan jamur, ini yang menjadi biopestisida Bapak sekalian. Jadi kalau Bapak semprotkan sebelum tanam, kemudian setelah tanam boleh, umur 10 hari boleh. Gimana Pak, tanaman sudah boleh, tapi jangan, kalau bisa tetap kena tanahnya, karena dia adalah pembenah tanah, pupuk hayati, bukan di tanaman. Dia memperbaiki tanah. Tapi dengan tanah yang baik, maka tanaman juga akan baik kan itu ya. Ibaratnya tanah itu adalah pencernaan kita. Kalau tanahnya sakit, kita dikasih begini, tidak akan makan kita, pastilah. Mungkin Pak BE ini, aduh sakit perut, padahal enak banget ini, pasti tidak akan mau makan. Nah itu tanaman begitu juga. Jadi kita baiki tanahnya, kemudian perbaikan tanah itu akan berimbas pada tanamannya. Insya Allah lah, dengan usaha kita seperti ini akan meningkat produksinya. Kembali lagi ke pucah madu tadi, biopestisida yang ada itu sudah terbukti mengendalikan penyakit pada tanaman padi ya, penyakit ya akibat jamur ya. Saya tidak mengatakan hama ya, kalau hama dia tidak bisa. Seperti glas ya, itu akibat dari serangan jamur. Jamur apa namanya lupa aku. Jamur ya, Mas Walidin tahu. Glas jamur apa Mas? Penyebab glas itu jamur apa Mas? Piricularia grisea. Nah, itu makanan empuk dari bakteri Pseudomonas yang ada di pucah madu. Kemudian fusarium yang pisang bapak, pisang kepok itu ya, kok kuning daunnya dari bawah tapi bukan dari atas. Nah, itu fusarium. Itu makanannya Pseudomonas. Disemprot itu ya? Iya, disemprot di bonggolnya Pak. Iya, di bawahnya ya. Karena kayak fusarium itu masuknya di batang Mas ya. Dia masuk di batang, kalau batang pisang itu Bapak potong, dia akan kecoklatan, baunya nggak enak. Larinya ke daun. Kemudian pisangnya juga nanti bisa buah. Juga dia buah tapi dalamnya juga busuk Pak. Busuk, ya. Itu bisa ngatasi Pak. Sehingga saya katakan bahwa insya Allah bantuan yang kita berikan itu yang terbaik untuk saat ini, monggo Bapak sekalian diterapkan gitu. Jangan sampai seperti itu tadi, sudah dibantu, wah ini tidak tahu ini caranya gimana nih. Akhirnya ditimbun dan ya itulah. Jadi pemerintah ini niatnya baik sih Pak, meringankan kita itu. Nah itu. Kemudian beralih ke itu tadi, ke wereng tadi ya, wereng, kemudian menggerek batang ya, dan sebagainya, walang sangit. Tidak lama lagi walang sangit ini yang dikeluhkan tahun kemarin di Merancang Ulu ya. Pak saya sudah semprot ini, tapi kok datang lagi Pak ini. Bukan main walang sangit ini tahun ini. Bilangnya kok begitu. Saya ketawa. Nah, gimana Pak, sama nyemprot kanan kiri tidak nyemprot ya, datang dari sebelahnya kan gitu. Sehingga apa yang disampaikan Mas Walidin tadi benar, Mbak Sulina. Jadi monggo kita namanya GERDAL ya, gerakan pengendalian secara serempak ya. Nanti akan kita coba Mas Walidin ya, kita koordinasi dengan Balai Proteksi Mas ya. Kalau ada program Balai Proteksi GERDAL padi sawah Melati Jaya, saya usulkan Melati Jaya ya. Nanti saya telepon kepalanya Pak Rahmat ya. Memang rencana ada Pak, nah, tapi buka juga. Kalau melihat dari kondisi ini kan sudah mau bunting, takutnya ya tidak bisa diadakan di sini Pak.
gergalnya untuk apa dulu? Kemarin Hamanya saya minta apa? Untuk Sasaran. urung sama pengurus belakang. Kan karena Indonesia yang tempat kita nih di sini merancang ulum, Lati Jaya, merancang hilir sama. Rata-rata orang yang pengurus belakang. Coba di follow up ke Pak Rahmat nggak bisa kan? Atau nanti saya telepon. Coba-coba ya. Itu namanya kita koordinasi Pak ya. Namanya koordinasi. Siapa tahu masih ada peluang saya dengan Mas Wahyudin untuk supaya gergalnya ditarik ke sini. Pak. Ya. Semua itu berawal dari koordinasi yang baik Pak. Seperti halnya saya kemarin ke provinsi itu ya. Provinsi bilang, Pak Bambang, ini ada bantuan benih jagung untuk 1000 hektar di Kaltim. Saya bilang ke ibu, maaf nih, saya bilang, tolong jangan ke kabupaten lain, Purwaja kurang itu Bu, 1000 hektar gitu saya bilang. Oh ya, akhirnya tarik ke Bro semua itu 1000 hektar jagung. Sehingga mudah-mudahan teman-teman yang bisa ngajukan proposal untuk benih jagung, untuk Gunung Tabur, Mas Indro, kita alokasikan nanti bisa dapat bantuan begitu. Ya, semua itu bentuk perjuangan saja sih Pak, kita bukan apa-apa gitu ya. Nah, kembali sedikit mungkin 5 menit lagi kita sampaikan yang hama penyakit tadi Pak Ibu sekalian. Jadi yang pertama diusahakan bisa gerakan massal Pak ya. Kalau tidak bisa yang penting semuanya bisa tersemprot. Termasuk apa? Termasuk ini yang tidak ditanami tadi. Jadi ini kelemahannya saya lihat di sini Mbak Sunina. Ada yang ditanami, ada yang enggak. Nah, vektor ini, wareng ini, apalagi kayak walang sangit, dia itu bisa makan segala. Jadi dia, ya kalau sini tidak ditanam, dia akan berlindung di sini. Dan ini jarang disemprot ini Pak. Rumput ini jarang disemprot. Bertahan di situ dia Pak. Apalagi jamur, ya, Piricularia grisea tadi penyebab blas ada dibangun itu ya. Itu endemis blas lah ya. Jamur ini bisa bertahan 3 tahun Pak. Iya jamur, dia kan membentuk ini Pak, micelia, miselium, kemudian hifa, jamur ya. Kalau dilihat secara mikroskop itu bertahan 3 tahun Pak kalau tidak dikendalikan. Kalau hanya dibenamkan itu, makanya saran kita itu kalau bisa sebelum tanam itu tetap disemprot Pak. Semprot ya, racun kontak ya, sebelum di traktor itu. Nah habis itu baru nanti masuk air, kemudian bukan masuk angin Pak ya, masuk air. Kemudian disemprot pucah madu, baru ditanami. Ya, tabela boleh silahkan. Bahkan Profesor Sigit kemarin menyampaikan, coba sekarang tanam padi itu enggak usah di traktor, tabela saja. Nah itu nanti keras Pak tanamnya dari traktor. Ya, itu pikiran kita. Tapi di dalam pucah madu itu sudah ada tukang cangkulnya Pak. Kalau kemarin ada yang ikut BIMTEK di Hotel Hermina gitu, kita ulas lagi. Ada tukang cangkulnya di situ, yaitu mikroba itu. Bapak akan yakin nanti kalau sudah disemprot 1 minggu pasti akan gembur. Luar biasa itu. Mikroba yang ada di dalam pucah madu itu. Dia akan semakin gembur. Nah, resikonya kalau terus-menerus memakai pucah madu ini nanti dalam Pak sawahnya. Karena mikroba ini akan menggemburkan terus Pak. Tidak masalah, itu nanti bisa diselingi ya. Mungkin musim tanam ini kita tidak pakai pucah madu. Nah itu dia agak keras lagi. Sehingga Bapak-Bapak Ibu sekalian yang mungkin terakhir ya, karena ini saya terbatas juga jam 1 mungkin sudah harus kembali kami ke dinas Mas. Jam 1 Mas ya. Kalau enggak saya biar sampai sore enggak apa-apa seperti ini kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, kemudian untuk racun tadi disampaikan juga tidak boleh dicampur ya, memang seperti itu Pak ya. Jadi itu dia akan menurunkan toksisitas. Daya racunnya itu akan turun Pak kalau dicampur Pak. Harusnya mampu mengendalikan, akhirnya tidak mampu mengendalikan gitu ya. Sebenarnya bisa dicampur. Saya biasa nyampur. Saya tanam padi ya. Tapi yang lebih aman itu kalau antara fungi dan insek itu. Misalnya ini kalau kondisi terpaksa Pak.
Kalau enggak ya jangan satu-satu gitu ya. Bapak nyemprot dulu untuk wereng, kemudian 3 hari lagi nyemprot untuk PBT, penggerek batang gitu ya. Jangan lupa perekatnya. Paling bagus saat ini yang saya ketahui itu spreader, memang produk DGW, perekat, penembus, kemudian dia ya pokoknya dia masuk ke sistem lah. Ada yang murah Pak, yang 15.000 ada juga. Lem saya namanya. Dekatnya. Iya, 1 liter. Kalau spreader kan tidak ada 1 liter itu segini itu. 75.000. Ya. Nah, itu perekat jangan lupa. Kemudian nyemprotnya ya kita harus melihat waktunya apa yang kita semprot. Nyemprot walang sangit tengah hari ya percuma Pak. Pasti pagi atau kalau saya senang paling senang saya sore Pak. Mupuk juga saya senang sore karena malamnya dia akan bereaksi gitu ya. Kalau pelekat tuh Pak, satu tadi berapa Pak? 1 tangki sama sekitar 30 mili itu Pak. Nah, tadi saya sampaikan mungkin ya agak bertentangan dengan yang disampaikan Mas Wahidin tadi. Seandainya terpaksa itu mencabur, karena ini kebiasaan petani Mas, jadi termasuk saya itu begitu, tapi tidak boleh sebenarnya. Jadi kalau nyampur itu tingkat kesulitan larutnya itu yang didulukan Pak. Ember kasih air, kemudian yang bubuk dulu, dangke ya, bubuk dulu. Kemudian sudah larut, baru nanti kasih ziban, perekat kan gitu. Ini kalau terpaksa dioplos, kalau enggak ya jangan lah. Tapi terpaksa semua juga. Kalau terpaksa semua ya berat ini. Saya dimarahin Mas Wahyudin nanti Pak. Itu karena tetap instruksi kita bukan instruksi saran kita itu kalau bisa jangan dicampur gitu ya. Nah itu. Kemudian satu lagi apa ya lupa tadi yang mau saya sampaikan. Saya nanti di sesi tanya jawab aja Bapak Ibu sekalian terkait dengan silakan buat terkait dengan pupuk hayati, bantuan racun, kemudian peningkatan produksi seperti apa sih Pak. Nah, kita sharing-sharing saja ya. Jadi kami ini kalau enggak ada tulang punggung teman-teman PPL ini enggak tahu informasi Pak. Betul. Begitu di bel, kemarin di bel saya Mas Wahyudin. Bang ada serangan ini, saya cuma bilang gini, kira-kira berapa hektar ya? Karena saya harus menyesuaikan jumlahnya Pak, jumlah bantuan yang ada gitu. Sehingga kami baru bisa turun. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf sekalian, nanti kita sambung di tanya jawab ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Mas biayanya? Padi terkenal sama asam, nampak jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya di Kampung Tasuk bersama Mas Supri, ada Ibu Vina, PPL, dan Mas Wahyudin, POPT Kecamatan Gunung Tabur. Kami coba cek pH, mana rata-rata masih di bawah 5. Gejalanya nampak khas sekali, abu-abu ya. Kemarin kita upayakan untuk semua kelompok tani di Kampung Tasuk mendapatkan bantuan pupuk hayati pucak madu ya. Jadi berdasarkan beberapa laporan teman-teman kelompok tani, belum semua petani menggunakan, itu kendalanya ya.
Jadi intensitas hujan yang tinggi di sini ini salah satu kendala untuk penyemprotan pucah madu. Kemudian lahannya yang dalam. Nanti coba kita temukan atau kita cari solusi-solusi yang lain supaya bantuan dari pemerintah ini bisa bermanfaat buat petani kita. Ya, kita cari solusi-solusi yang lain. Oke, sekian dari kami. Saya Bambang Sujatmiko dan Mas Supri melaporkan dari Tasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan melihat berapa pH-nya. Masih turun. 4,5. Oleh kami dipetakan yang terkena asam-asam agak parah. Cek pH-nya ya berapa. Begitu ditancap langsung di bawah 5 deh, Mas. Ini kondisinya seperti ini. Lahan padi sawah yang terkena asam-asam. Padinya tidak mau naik, anakan kurang, sudah keluar malai. Kita tunggu berapa. Wih, salah. Iki apik iki. Iki wae sinten iki? Wae sinten iki? Rahman Kertan iku, Mas. Pun ngagem pucah madu dereng Pak Rahman. Mboten tinggu mboten? Belum. Iya. Kemungkinan pas bar lebaran ya, apa mau hampir lebaran ini panen. Yang kakaknya Pak Daroni itu loh. Ya kan? Lah iya toh. Siapa Pak Sarju? Ayo sampai ramelu-melu. Iya. Lu kuning-kuning iki apa iki? Ketan. 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 Apa Bu namanya ketan kruwing? Apa? Kruwing. Ketan ya. Salome. Ketan Salome. Kan itu padi umumnya. Walah, macam-macam kan. Padi ungu. Namanya apa, Bu? Kalau enggak salah Black Madras ini namanya. Iya, daunnya ungu. Kayaknya gitu loh, Mas, aku belum ini loh. Daunnya. Habisnya. Daun? Jangan nugras coba. Nugras sama saya Randy itu temennya. Iya, saya pakai enggak.